Shalom, selamat pagi atau selamat siang, mungkin selamat malam bagi yang menyaksikan video ini. Video ini merupakan video pembelajaran untuk memenuhi mata kuliah seminar pendidikan agama Kristen. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sajaya Nathanael dengan NIM 2204156 dari Prodi Pendidikan Pariwisata Fakultas FPIPS. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu kasih. Kita mulai dari slide pertama, ini kasih Yesus Kristus. Jadi di video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai apa itu tentang kasih dan seperti apa contoh dari kasih Yesus Kristus itu sendiri. Lanjut kita ke slide kedua. Nah, di sini ada pengertian umum mengenai apa sih itu kasih. Nah, jadi ini kasih itu adalah esensi dari ajaran Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus Tuhan kita, dia itu mengajarkan atau memberikan kepada kita sebuah pengertian bahwa kita sebagai umatnya, sebagai orang Kristen, harus mengasihi sesama kita, teman kita, saudara kita, orang tua kita, Tuhan kita, dan bahkan Yesus sendiri mengatakan bahwa kita harus mampu dan mau untuk mengasihi musuh kita sendiri. Mungkin itu memang sulit untuk dilakukan bagi setiap orang, tetapi Yesus sendiri selalu tidak lupa di dalam beberapa firman-Nya di dalam Alkitab, selalu untuk mengajak kita atau mengarahkan kita untuk selalu mengasihi musuh kita. Itu merupakan suatu ajaran yang sangat menurut saya pribadi yang sangat wow gitu. Sebenarnya biasanya orang-orang sangat dendam gitu, apalagi dengan musuhnya menyakiti kita. Tetapi Yesus sendiri untuk mengajarkan kita untuk mengasihi musuh gitu, untuk memaafkan musuh kita, mengasihi musuh kita. Itu merupakan suatu ajaran yang sangat apa ya, sangat wah gitu, berbeda dari ajaran-ajaran lain. Dan dalam bahasa Yunani dikenal dengan istilah agape, yang berarti kasih tanpa syarat. Ya, di dalam bahasa Yunani ini kita akan melihat bahwa agape itu merupakan suatu pengertian di mana kita tuh mengasihi atau menyayangi seseorang itu tidak tanpa syarat. Jadi kita tuh mengasihi seseorang itu benar-benar pure, benar-benar tulus, gitu, tanpa suatu syarat apapun. Dan lanjut kita slide kedua, slide ketiga. Di sini terdapat ayat Alkitab yaitu Yohanes 3 ayat 16 yang dimana ayat itu berbunyi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Di sini diterangkan gitu bahwa Yesus Allah sendiri menurunkan anaknya yang tunggal, yaitu siapa? Yesus Kristus. Allah sendiri menurunkan Yesus Kristus kepada dunia, kepada seluruh umat manusia untuk menjadi suatu terang, suatu menjadi jalan kepada kita untuk kepada Allah. Di mana Yesus sendiri karena kasihnya, karena agape tadi, kasihnya yang tanpa syarat, kasihnya begitu tulus kepada manusia, ia rela untuk mati di kayu salib gitu.
Ia rela untuk menebus seluruh dosa umat manusia dengan mati di kayu salib, yang pada akhirnya dia bangkit hari ketiga dari antara orang mati. Nah, di sini kita akan melihat karakteristik mengenai kasih Yesus. Kasih Yesus ini tidak mementingkan diri sendiri, penuh pengorbanan, abadi, dan tanpa syarat. Ya, betul sekali ya teman-teman. Di sini sifat Yesus ini dia mempunyai karakteristik yang tidak egois, gitu, tidak mementingkan diri sendiri, penuh pengorbanan, abadi, dan tanpa syarat. Dengan buktinya ia seperti tadi yang seperti saya bilang, ia rela mati di kayu salib eh, untuk menebus seluruh umat manusia, dan dia bahkan mengasihi gitu musuh-musuhnya. Dan bahkan ia mengasihi seseorang yang dulu yang pernah ada diceritakan dalam kitab, bahwa ada seorang wanita yang berbuat dosa, tetapi wanita itu mengaku kepada Yesus bahwa ia berdosa, tapi Yesus mau gitu memaafkan dan mengampuni seluruh dosa-dosanya. Dan ini juga yang Tuhan Yesus mau gitu kepada kita sebagai umatnya, untuk selalu mengikuti karakteristik kasih dia yang begitu apa ya, sempurna gitu, kasih yang benar-benar pure. Yesus ini mau kepada kita bahwa kita mau untuk memaafkan orang lain, menyayangi orang lain, atau mengasihi orang lain tanpa syarat, menjadi baik begitu kepada semua sesama dan bahkan musuh kita sendiri gitu, memberi bantuan, memberi kasih gitu kepada sesama kita. Nah, kasih yang mengorbankan. Pengorbanan Yesus ini, pengorbanan Yesus seperti yang tadi sudah dijelaskan sebelum-sebelumnya, kematiannya di kayu salib sebagai wujud kasih yang terbesar. Kita buka dalam Yohanes 15 ayat 13. Yohanes 15 ayat 13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ya, ini ya sudah tertulis di sini merupakan di mana perikop dalam Yohanes 15 ayat 9 ini berjudul perintah supaya saling mengasihi. Dan tadi sudah dijelaskan bahwa tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya kepada sahabat-sahabatnya. Ya, ini yang dilakukan Yesus sendiri gitu. Dia benar-benar rela mati di kayu salib, dan bahkan ini merupakan dimana kalau misalnya manusia ini merupakan suatu titik rasa sakit yang benar-benar menderita gitu, dimana sebelum disalibkan ia dicambuk, dipukul, diludahi, dihina, dan disiksa sedemikian rupa, dan yang pada puncaknya itu ia harus tergantung begitu di kayu salib dengan rasa sakit yang benar-benar luar biasa. Ini merupakan penanda bahwa Tuhan kita Yesus Yesus Kristus benar-benar menyayangi kita begitu, layaknya seorang sahabat. Dia benar-benar merelakan nyawanya pada umat-umatnya, sahabat-sahabatnya, anak-anaknya, agar kita benar-benar bebas begitu dari dosa yang sangat gelap itu. Dan Yesus sendiri menjadi terang, yang menjadi terang untuk bagi kita dengan cara rela mati di kayu salib. Nah, ini ada pengampunan Yesus. Yesus mengampuni dosa manusia dan memulihkan hubungannya dengan Allah. Kita buka dalam Lukas 23 ayat 24. Nah, itu adalah salah satu apa bukti kasih atau karakteristik Yesus sendiri. Ini Yesus adalah Maha Pengampun gitu. Di mana Yesus mengampuni dosa manusia dan memulihkan hubungan dengan Allah. Di mana seperti yang kita ketahui bahwa
pada saat sebelumnya manusia benar-benar memiliki hubungan yang jauh begitu dengan Allah. Tapi karena Allah sendiri benar-benar mengasihi manusia, ia mengaruniakan anaknya tunggal begitu untuk turun ke bumi, untuk turun ke dunia bagi manusia, bagi anak-anaknya, bagi umat-umatnya, untuk mau begitu mengampuni umat-umatnya yang benar-benar penuh dosa begitu, di mana Yesus benar apa turun ke bumi untuk mengampuni dosa manusia dan memperbaiki hubungan manusia dan memulihkan hubungan manusia dengan Allah. Ya. Nah, lanjut ini ada kasih yang menerima, di mana dijelaskan di sini Yesus menerima semua orang tanpa memandang latar belakang mereka. Kita buka dalam Matius 11 ayat 28. Di sini dalam Matius 11 ayat 25 dibersihkan perikop yang berjudul Ajakan Juru Selamat. Tapi di sini kita akan membuka di dalam Matius 11 ayat 28 yang berbunyi, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ya di sini Yesus menerangkan gitu bahwa kita umat manusia yang benar-benar letih, lesu, dan berbeban berat begitu. Kita harus datang kepada Yesus, datang kepada Tuhan, bahwa Tuhan sendiri akan memberi kelegaan kepada kita. Sepertinya banyak orang ya yang bukan banyak sekali, hampir hampir setiap orang memiliki beban, memiliki masalah yang begitu berat, tetapi pelariannya ke arah yang salah gitu. Gimana ya pelariannya ke arah baik itu ke arah ke yang jahat seperti contohnya merokok atau misalnya ke dunia malam yang sana, eh, narkoba bahkan, dan pokoknya hal-hal yang jahat lain. Tapi manusia tidak tahu gitu kalau misalnya manusia, kita umat Kristen memiliki sandaran sendiri gitu ya, siapa ya Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, dimana kalau kita datang kepada Dia, tulus datang dengan Dia, memberi apa eh, menyerahkan semua beban kita, semua kehausan kita, semua keletihan kita kepada Yesus, Ia akan memberikan kelegaan gitu kepada kita. Kenapa? Karena Yesus menerima semua orang tanpa memandang latar belakang mereka. Meskipun ya orang yang penuh dosa sekalipun, Yesus akan tetap benar-benar merangkul, benar-benar menerima, mengampuni, dan memberikan kelegaan kepada orang tersebut. Bahkan kepada orang yang benar-benar jahat sekalipun, Yesus mau begitu untuk mengasihi pada orang tersebut. Seperti sebelumnya sudah dijelaskan bahwa Yesus mencintai atau menyayangi seseorang itu tulus tanpa syarat. Nah, lanjut di sini ada kasih yang menyembuhkan. Apa itu kasih menyembuhkan? Penyembuhan oleh Yesus. Yesus menyembuhkan banyak orang sebagai tanda kasih dari kuasanya. Kita buka dalam Markus 1 ayat 41. Di dalam ayat ini, Markus 1 ayat 40, dalam perikop ini dijelaskan Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta. Kita buka dalam di ayat 41 yang berbunyi, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahir. Nah, di sini Yesus menyembuhkan seseorang yang sakit kusta gitu, di mana dia tergerak hatinya karena belas kasihan, di mana karena belas kasihan itu datang dari kasih, belas kasihan datang dari kasih Yesus sendiri,
di mana ia mengasihi, penuh cinta, dan ia mempunyai rasa kasihan gitu kepada orang yang sakit dosa tersebut, dan ia tergerak hatinya dan menyembuhkan orang yang, dan melalui kasih tersebut ia menyembuhkan orang kusta tersebut, dan pada hasilnya apa? Hasilnya itu orang kusta tersebut berhasil sembuh gitu dari penyakit. Itu adalah salah satu contoh bahwa kasih itu dapat menyembuhkan. Lanjut, kasih dalam pengajaran Yesus. Yesus mengajari serta memerintahkan kita untuk mengasihi Allah dan sesama. Kita buka dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39. Matius 22 ayat 37 sampai 39. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, dijelaskan bahwa di sini ada Matius 22 ayat 34. Ini merupakan suatu di mana perikop ini berjudul hukum yang terutama. Nah, apa sih hukum yang terutama ini? Ya, tadi yang sudah dijelaskan, hukum yang terutama itu adalah kita sebagai umat manusia, umat Kristen, kita harus mengasihi Tuhan Allah kita itu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi. Karena banyak umat manusia yang sudah mulai jauh gitu dari Allah, dan dia sudah benar-benar tidak tahu gitu, bahkan ada yang tidak mau untuk mengenal Allah lebih lanjut, sehingga ia benar-benar menjauh dari Allah. Dan hukum yang kedua adalah kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, Yesus mau gitu kalau kita itu mengasihi sesama kita seperti kita menyayangi diri kita sendiri. Banyak orang yang benar-benar memiliki sikap bodoh amat begitu dengan rekannya, temannya, yang benar-benar yang tidak peduli begitu. Tetapi di sini Tuhan menghimbau gitu pada kita untuk mau mengasihi sama kita seperti kita mencintai kita diri sendiri gitu. Bahkan banyak orang yang benar-benar bahkan tidak mau mencintai dirinya sendiri dan tidak mencintai sama kita. Itu merupakan suatu perbuatan yang benar-benar tidak baik gitu. Kita harus mau mencintai diri kita sendiri agar kita bisa mengasihi sama kita. Nah, ini ada kasih Yesus dalam pelayanan. Pelayanan Yesus mencakup tindakan kasih seperti memberi makan, mengajar, dan menyembuhkan. Kita buka dalam Matius 14, 13, 21. Nah, mungkin di sini Yesus di dalam judulnya, di dalam perikopnya di sini dijelaskan bahwa Yesus memberi makan sebanyak 5.000 orang. Setelah di sini dijelaskan bahwa Yesus sedang mengajar gitu, sedang mengajar seperti biasa pada umumnya. Yesus selalu memberikan pengajaran kepada orang-orang yang ada di sana. Tetapi di mana tempatnya itu tiba-tiba tidak seperti biasanya gitu. Datang benar-benar bergerombolan orang, baik itu anak, ibu-ibu, bapak-bapak yang benar-benar ingin mendengarkan pengajaran dari Tuhan. Dan Yesus pun terkejut bahwa yang datang itu sebanyak 5.000 orang. Nah, karena kasih Yesus sendiri tadi, dia ubah bentuk, dia berikan bentuknya ke dalam pelayanan, ke dalam pengajaran tadi. Dia tetap mampu gitu memberikan ajaran-ajarannya gitu kepada 5.000 orang dengan baik. Itu merupakan suatu perwujudan kasihnya, di mana ia mampu melayani sebanyak 5.000 orang dengan pengajaran-pengajarannya. Nah, selain pengajaran-pengajarannya tadi, 5.000 orang tadi itu
Yesus mampu memberikannya makan gitu. Dari awalnya hanya ada 5 roti dan 2 ikan, tetapi ia mampu mengubah 5 roti dan dua ikan itu menjadi eh, tercukupi gitu dengan sebanyak 5.000 orang itu, dan bahkan tersisa, kalau tidak salah itu tersisa 12 bakul dari sebanyaknya orang itu. Makanan tersebut masih sisa gitu. Ini merupakan suatu bentuk wujud kasih Yesus dalam bentuk pelayanannya yang sangat yang sudah terlihat itu. Di sini lanjut tanda kasih Yesus kepada murid-muridnya. Kasih kepada murid-muridnya, Yesus menunjukkan kasih dan pengajarannya langsung pada murid-muridnya. Kita buka dalam Yohanes 13 ayat 1. Ini judulnya ya Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Ayat 1, sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa, sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya. Demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kesudahannya. Ya, di sini diterangkan gitu bahwa sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus sudah tahu gitu bahwa ia sudah saatnya untuk eh, pergi atau beralih dari dunia ini ke rumah Bapa. Ya, ya merupakan tadi untuk mewujudkan kasihnya gitu, untuk mengorbankan jadinya kayu salib dan bangkit lagi ke surga. Dan sebelum itu ya di sini ya benar-benar ya melakukan tindakan yaitu Yesus sendiri membasuh kaki murid-muridnya. Ini merupakan suatu perwujudan kasih Yesus itu kepada murid-muridnya, karena ia mau begitu untuk membasuh kaki murid-muridnya itu, karena rasa cintanya, rasa sayangnya kepada murid-muridnya. Lanjut, kasih Yesus dalam doa. Doa Yesus. Yesus sering berdoa untuk orang lain dan menunjukkan perhatiannya serta kasihnya. Kita buka dalam Yohanes 17 itu. Di sini dijelaskan bahwa perikop ini menjelaskan bahwa doa Yesus untuk murid-muridnya. Iya, betul sekali. Sebenarnya Yesus lagi-lagi menunjukkan kasihnya dalam bentuk doa, di mana Yesus sendiri sering berdoa gitu untuk orang lain. Bahkan bukan untuk orang lain saja, Yesus mau mendoakan yang menjahatinya gitu. Oh ya, yang menjahatinya itu tidak tahu apa yang ia perbuat. Maka ia mohon ampun gitu kepada Allah sendiri bahwa jangan menghakimi orang yang berbuat salah kepadanya, tetapi ampunilah dia karena itulah tidak tahu apa yang ia perbuat. Dan dia juga menunjukkan perhatiannya dan kasihnya gitu dalam bentuk doa itu sendiri. Lanjut. Nah, kasih yang membawa pengharapan. Pengharapan dalam Yesus. Yesus memberikan pengharapan akan kehidupan kekalnya melalui kasih. Kita buka dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Di sini berbunyi, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ya, di sini dijelaskan bahwa pengharapan Yesus memberikan harapan kita bahwa ia akan, di mana setiap orang yang percaya kepadanya, ia akan memberikan kehidupan yang kekal gitu. Melalui apa? Melalui kasihnya. Dia akan menjadikan kepada kita kehidupan yang kekal di sana. Bila kita percaya kepada Allah, percaya kepada Yesus.
karena kita akan tinggal di rumah Bapa di sana. Nah, kasih Yesus dalam perumpamaan. Contoh perumpamaan anak yang hilang ini menggambarkan kasih Bapa. Kita akan buka dalam Lukas Yohanes 15. Sini dijelaskan bahwa terutama di ayat 13 tidak ada kasih yang lebih besar daripada seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuberitakan kepadamu, aku tidak menyebutkan kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh Tuhannya, tetapi aku menyebut kamu sebagai sahabat. Karena aku telah memberitahu kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Lagi-lagi ini merupakan perumpamaan bahwa Yesus menganggap kita sahabat gitu. Bahwa ia benar-benar mengasihi layaknya seorang sahabat dan rela untuk memberikan nyawanya gitu kepada kita. Nah, kasih yang menginspirasi. Kasih Yesus yang menginspirasi tindakan kasih dalam kehidupan orang percaya. Kita buka dalam Yohanes 4 ayat 19. Di sini dijelaskan bahwa Yesus ini merupakan sosok yang inspiratif gitu. Kasih Yesus ini menginspirasi dalam kehidupan orang percaya, di mana ia menjadi sosok yang benar-benar dikagumi oleh banyak orang karena kasihnya yang begitu luar biasa kepada setiap orang. Nah, kasih Yesus dalam hidup hari-hari. Praktik kasih. Mengasihi sesama dalam tindakan sehari-hari merupakan cermin kasih Yesus. Ya betul sekali ya. Seperti yang tadi sudah jelaskan bahwa eh, cara kita untuk mempraktikkan bagaimana cara Yesus itu sendiri ya begitu, caranya cukup simpel, cukup sederhana. Kita cukup untuk mengasihi sesama rekan kita, tidak berbuat jahat, gitu, tapi ya kita mampu untuk memberikan bantuan, memberikan perhatian, memberikan kasih pada rekan-rekan kita sendiri tanpa syarat. Nah, kesaksian kasih Yesus ini membawa perubahan gitu, melalui hidup melalui kasih Yesus. Berupa kesaksian-kesaksian yang sudah banyak dijelaskan melalui Alkitab. Nah, kasih yang abadi. Keabadian kasih Yesus ini, kasih Yesus tidak pernah berakhir dan selalu ada untuk kita. Kasih Yesus ini abadi gitu, dari uh, awal dunia ini dibentuk, dia mengasihi Adam dan Hawa, dan sampai pada akhirnya uh, Yesus akan membawa kita kembali kepada surga gitu pada hari akhir nanti. Ini dijelaskan bahwa ini dijelaskan gitu bahwa kasih Yesus ini abadi gitu, tidak terlekang zaman, karena dari dulu sampai sekarang kasih itu tidak pernah berubah dan tidak pernah uh, menurun dan sedikit pun gitu. Oke, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Tapi sebelum itu kita ada video mungkin yang bisa kita saksikan bersama.
Ya, mungkin sekian video pembelajaran yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, Tuhan Yesus memberkati. Amin.